Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu, 23 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus bab 4 ayat 13 sampai dengan 17. Mazmur bab 49 ayat 2 sampai dengan 3, 6 sampai dengan 7, 8 sampai dengan 10, dan ayat 11. Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bangun sebuah jembatan dialog. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop-perikop Injil seputar mujizat yang dikerjakan Yesus membuat dia semakin terkenal. Reputasinya luar biasa. Para murid sangat bangga. Bagi mereka, tidak ada orang lain sehebat dia. Kebanggaan mereka berubah menjadi sebuah fanatisme. Mereka menganggap diri sebagai kelompok khusus yang memiliki Yesus. Para murid heran, tiba-tiba ada orang di luar kelompok mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Orang itu bukan murid Yesus. Maka Yohanes dan teman-temannya mencegah orang itu. Barangkali murid-murid Yesus malu atau iri hati terhadap orang itu. Apalagi mereka baru saja ditegur Yesus sebagai orang yang tidak percaya dan kurang berdoa, sehingga tidak mampu mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak bisu. Bukan hanya itu saja, para murid merasa bahwa Yesus hanya milik kelompok mereka. Orang di luar kelompoknya tidak punya hak untuk menyebut atau menggunakan nama Yesus. Yesus melihat bahaya fanatisme yang melanda para muridnya. Ia menegur mereka dan menyatakan bahwa kuasa Allah dapat datang melalui siapa saja, sejauh orang itu berkenan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di matanya. Yesus menyadarkan para muridnya bahwa mengusir setan adalah kewajiban semua orang. Maka bagi Yesus, siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ia sekutu kita. Para murid tidak perlu merasa terancam bila
orang lain mengerjakan sesuatu yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang mentalitas fanatisme mendominasi sikap dan tingkah laku kita sebagai murid Kristus. Kita lalu membangun tembok pemisah antara kita dan kelompok lain, antara pastor, biarawan, biarawati, dan kaum awam, antara golongan yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dan suku yang lain. Gaya hidup seperti ini tidak dikehendaki oleh Yesus dalam karya penyelamatan. Ia menuntut kita untuk menyatu dengan semua orang, membangun jembatan dialog dengan semua orang, termasuk mereka yang tidak seiman, yang terpinggirkan, yang ditolak oleh masyarakat. Ingatlah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya diri kita sendiri. Sekali lagi, mari kita rubuhkan tembok pemisah fanatisme dan membangun jembatan dialog. Saudara, diam dalam hening. Pandanglah orang yang berada di sekitarmu. Di antaranya ada yang tidak seiman dengan Anda, tidak sepaham dengan Anda, tapi ada banyak hal yang baik yang mereka punya, dan mereka adalah orang baik. Terimalah hal-hal yang baik dan yang positif itu. Jadikan bagian dari hidupmu, apalagi tidak membuat Anda susah, bahkan membawa kebaikan bagi dirimu dan sesamamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena boleh tinggal dan ada bersama dengan sesamaku yang seiman maupun yang tidak seiman denganku. Mereka semua adalah orang baik. Ada banyak hal yang baik yang mereka miliki. Bangunkanlah kesadaran dalam diriku untuk menerima semua hal yang baik dan yang positif untuk menambah perbendaharaan pengalaman hidupku. Semoga kami semua tetap hidup bersaudara seorang akan yang lain. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.